Shalom, selamat pagi. Shalom. Ya, Mari kita memuji Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Seperti setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam
berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah berikan satu hari lagi yang indah ini bagi kami. Kita syukur Kau baik, Kau sungguh Allah, Kau sungguh sangat baik. Sekali lagi kami baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikanlah pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu. Dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami, ya Tuhan Yesus. Serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu, ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Kau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya. Selamat pagi Cece Emi, selamat pagi Pak Bambang, Bu Vera, selamat pagi Bu Rita Herawati, selamat pagi Indah Rima, Pak Anton, Bu Saiman, Pak Saiman, good morning, Pak Elias, Bu Elias, good morning, Pak Martin, Bu Febi, selamat pagi. Bu Lasma, selamat pagi. Bu Wanda, Pak Budi, selamat pagi. Happy wedding anniversary today. Oh ya, Bu Wanda. Semoga sehat senantiasa. Pak Erwin, Bu Erwin, good morning. Oh ya. Bu Reni, Pak Franyanto, selamat pagi. Bu Foni, Pak Hartono, selamat pagi semuanya. Ayo kita baca Markus 12 ayat 13 sampai 17. Markus 12 ayat 15 sampai 17. Markus 12 ayat 15. 13 sampai 17. Markus 12 ayat 13 sampai 17. Markus 12 ayat 13, demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan Herodian kepada Yesus untuk menjerat Dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kemari suatu dinar supaya aku lihat." Lalu mereka bawa, maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mereka sangat heran mendengar Dia. Amin. Amin, amin, amin. Selamat pagi Dagmar. Isu-isu yang sensitif hari-hari ini itu kalau kita berkata-kata itu diperhatikan ya, sangat sensitif. Anda pernah baca komik Peanuts atau Kacang enggak? Peanuts yang tokohnya bernama Linus, dan dia percaya akan adanya labu raksasa, dan teman-temannya mengejek Linus karena percaya adanya labu raksasa. Saudara percaya enggak ada labu raksasa? Percaya? Shalom Esther, shalom. Di Amerika itu bisa puasa labu. Sepsi dan Pak Anton, shalom. Ya, Pak Gem percaya ada labu raksasa. Di Amerika itu kalau saudara searching Google ada
petani yang menanam labu ya nggak dicabut-cabut labunya jadi raksasa ya. Diperlombakan siapa Dan yang paling besar itu. Lomba ya, ini hari-hari di mana labu raksasa, labu-labu itu jadi dicari orang ya. Nah, labu raksasa itu memang hanya ada di pikiran Linus ya. Sobat-sobatnya tidak mengerti. Maka dengan kecewa Linus itu pergi karena teman-temannya mengejek ya. Sekarang aku tahu, kata Linus ya, ada 3 hal yang tidak boleh dibahas dengan orang lain. Apa itu? Yang pertama agama ya. Yang kedua politik, dan yang ketiga labu raksasa ya. Ada yang percaya ada labu raksasa, ada yang nggak percaya. Ya wis nggak usah dibahas ya. Agama nggak usah dibahas karena itu kepercayaan mereka masing-masing ya. Nggak usah dikomparasi gitu ya. Politik juga demikian ya. Pengikutnya masing-masing, nanti bisa berantem kalau kita bahas gitu ya. Jadi 2 topik ini, agama dan politik, itu isu-isu sensitif yang dapat memecah belah bangsa. Ya coba aja saudara berargumen tentang agama, tentang politik, pasti besok gondok ya, panas hati gitu. Nah, itu bisa memecah belah bangsa, keluarga, dan pertemanan ya. Jadi tidak usah dibahas. Masalah serupa juga terjadi pada zaman Yesus ya. Orang Farisi itu sangat religius, berusaha mematuhi hukum perjanjian lama secara harafiah ya. Dan orang Herodian memang lebih politis. Tetapi kedua kelompok ini sama-sama ingin melihat bangsa Yahudi terbebas dari penjajahan bangsa Romawi waktu itu ya. Karena Yesus tampaknya tidak mengikuti tujuan yang mereka kejar, mereka pun menanyai dia dengan pertanyaan bernada politis ya. Haruskah rakyat membayar pajak? Ayo kita baca aja. Markus 12 ayat 14 sampai 15. Markus 12 ayat 14. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kemari suatu dinar supaya kulihat." Amen. Nah, Yesus ini penuh hikmat ya. Seringkali kita disudutkan dalam pertanyaan-pertanyaan yang akan memecah belah keluarga, memecah belah gereja, memecah belah pertemanan, memecah belah ya apa saja yang perlu dipecah belah gitu ya. Farisi ini berkata pertama-tama itu diunggul-unggulkan Yesus ya, engkau adalah seorang yang jujur. Mari kita diampleskan. Mari itu ada jebakan Batman, hati-hati ya. Hati-hati kalau kamu dipuji-puji orang itu jangan seneng dulu ya, didengerin dulu sampai terakhir. Ujungnya baik atau kamu dijegurin jurang. Nah, jika Yesus menjawab ya, maka orang-orang akan membenci dia. Sebaliknya kalau ia menjawab tidak, maka tentara Romawi dapat menangkap dia karena dianggap pemberontak ya. Menganjurkan tidak bayar pajak. Jadi Yesus minta sekeping koin. Nah, gambar dan tulisan siapa? Tanya Yesus. Maka semua orang tahu itu gambar dan tulisan kaisar. Jawaban Yesus masih berguna bagi kita sampai hari ini loh ya. Sampai hari ini. Ingat ya, sampai hari ini jawaban Yesus itu berguna. Maka dari itu dengar baik-baik. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Kita baca bersama-sama ayat 17. Ini jawaban Yesus yang penuh hikmat ya. Markus 12 ayat 17. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar,
dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mereka sangat heran mendengar dia. Amin. Amin. Yesus berhasil menghindari jebakan mereka dengan menetapkan prioritas yang tepat. Yesus datang itu untuk melakukan kehendak Bapaknya ya. Dengan mengikuti teladan Yesus, kita juga dapat mencari dahulu Allah dan kerajaannya, sehingga kita dapat mengalihkan fokus dari hal-hal yang bisa memecah belah untuk memandang kepada Dia saja, Sang kebenaran. Nah, ini ya, pertanyaan-pertanyaan ini banyak juga ditanyakan oleh orang-orang Kristen pada hari ini ya. Mana yang harus dibayarkan, membayar persepuluhan atau mendanai orang tua ya, memberikan berkat kepada orang tua. Mana yang harus dilakukan ya? Boleh enggak bayar persepuluhan? Boleh enggak, sedangkan uangnya terbatas, enggak memberi kepada orang tua tapi bayar persepuluhan? Ada itu ya. Pertanyaan Yesus itu ada jawabannya ya. Yang ini harus dilakukan, yang lain jangan dilupakan. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Ya dua-dua bayaran. Ya dua-dua harus diberikan gitu ya. Jadi jangan pura-pura. Jangan satu hal ditutupi dengan lain hal gitu ya. Oh ini yang lebih penting, ini yang lebih penting dan sebagainya. Itu menjadi perdebatan sampai dengan hari ini ya. Tapi jawaban Yesus itu luar biasa ya. Yang satu harus dilakukan, yang lain tidak boleh dilupakan. Kalau engkau taat kepada firman Tuhan, bayar persepuluhan tiap bulan, ya dibayar. Terus harus juga memelihara kedua orang tua, ya harus dipelihara saudara-saudara ya. Jangan yang satu dilakukan, yang lain diabaikan. Pak, sorry aku tidak bisa memberikan kepada kamu karena aku bayar persepuluhan. Bukan alasan. Jadi alasan ya. Itu PT alasan. Kita punya PT alasan ya. Kita sering kali membuat alasan-alasan. Jangan dilupakan. Ya. Jadi semuanya harus dilaksanakan. Gitu ya. Tuhan pasti memberikan berkat-berkatnya berlimpah. Amin. 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 Jadi inilah jawaban Yesus ya, yang luar biasa. Kalau kita ini ya, ini ada saya bacakan ya. Lukas 11 ayat 42. Lukas 11 ayat 42. Lukas 11 ayat 42. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Amin. Nah, dengan panduan-panduan dari firman Tuhan, maka engkau akan hidup dengan selamat ya. Tidak membuat perpecahan, tidak membuat kebingungan, tidak membuat ide-ide baru ya. Jadi bidat nanti akhirnya ya. Jadi hari ini kita ayo lakukan yang satu, tapi jangan abaikan yang lain ya. Isu-isu yang sensitif hari-hari ini marak ya. Kalau Anda melihat di sekolah ya, itu mulai dari SD sampai perguruan tinggi itu ada bully membuli ya. Saya pikir ini sekolah untuk bully-bulian atau bagaimana ya. Dan apakah guru-guru aware terhadap hari ini? Itu menyebabkan perpecahan dimulai daripada sekolah ya. Kita ini mengirim anak-anak untuk sekolah itu kan untuk mendapatkan kepandaian ya. Tetapi kalau seperti itu rasa-rasanya dapat kepandaian tapi juga dapat keburukan ya, satu paket itu. Kepandaian dan keburukan itu satu paket ya.
diajar yang pemberontakan juga satu paket di situ ya. Kalau kita melihat sampai ada fisip UNER yang dibekukan, apanya ya, lupa saya kata-katanya apa yang dibekukan karena mengirim karangan bunga yang bernada cemoohan kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden ya, sehingga lembaga itu dibekukan oleh rektor ya. Kami nggak ngerti, tapi nanti searching Google aja. Terus saya melihat ya, justru dari university itu yang diharapkan keluar pribadi-pribadi yang bisa menegakkan satu kebenaran, tetapi ternyata riwayat atau bully-membuli dari SD itu melekat ya. Bully-membuli dari SD itu melekat sampai university ya. Siapa sih ini yang enggak memanggil orang yang makmur dipanggil gendut-gendut gitu. Ya toh? Cemblung. Gendut, bawa bom panci dan sebagainya gitu ya. Itu kan satu bully-bulian yang ya sebetulnya menyinggung perasaan kan. Orang yang gendut dikatakan demikian kan ya, gitu kan ya. Kalau orangnya cuek saja nggak apa-apa, tapi kalau dia punya perasaan yang sensitif ya, akhirnya bulian itu menjadi suatu kepahitan begitu ya. Akhirnya jadi pusing kepala, sakit dan sebagainya. Seorang anak dari jemaat kami tiap pulang sekolah mesti nangis ya. Karena apa? Diejek, bahkan dipukuli, bahkan dilempar batu dan sebagainya. Nah itu bagaimana ya? Guru-gurunya kok diam gitu loh ya. Nah walaupun ia merasa di rumah itu ada perlindungan ya, dikasih orang tuanya, tetapi dia itu kalau bercakap-cakap itu kayaknya pengen segera pulang ke surga ya. Dia tanya di surga itu bagaimana ya Pak? Di surga itu apa enak gitu ya. Karena dia merasa hidup di dunia ini penuh dengan penderitaan. Memang ada ayatnya ya, Yohanes 13 kalau nggak salah ya. Tolong dicarikan. Jadi di dunia kamu mengalami penderitaan, tetapi jangan takut, aku telah mengalahkan dunia. Kalau kita tetap beriman, kalau enggak 13 ya, ya mungkin ada yang bisa bantu ya, mengalahkan dunia. Bentar saya cari ya. Yohanes 16 ayat 33. Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jadi kita baca sekali lagi 1, 2, 3. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Amin. Nah, ini mungkin sebagai orang tua kita harus menguatkan hati anak-anak kita ya. Kita tidak bisa menutup mata ketika ia dibully di sekolahan ya. Apalagi sekolah-sekolah yang mendiskreditkan agama-agama tertentu itu ada saudara ya. Dan ia sebagai minoritas dibully terus tiap hari, siapa kuat ya. Dan akhirnya dia lebih ingin untuk tinggal di surga ya. Singkat kisah, karena satu kecelakaan ia terpleset waktu mandi bersama teman-temannya di sungai, yang sementara sungai itu karena galian sebuah perumahan, maka ia terpleset jatuh, tenggelam, dan akhirnya ia betul-betul tinggal di surga ya. Nah, masih usia 13 tahun saudara ya.
kita sebagai orang tua harus aware terhadap anak-anak kita yang merasa tidak nyaman di sekolah ya. Maksud orang tua mungkin baik ya, disekolahkan supaya pandai, tetapi lihat dulu ya sekolahnya, lingkungannya bagaimana, apakah penuh dengan isu-isu yang negatif atau tidak ya. Hari-hari ini memang sulit cari sekolah yang benar-benar sekolah gitu loh ya. Zaman dulu permulaan sekolah itu adalah duduk-duduk di bawah pohon ya. Zaman Yunani dulu, dan guru mengajar tentunya dengan sekelompok kecil orang. Tetapi kalau hari ini sekolah itu sudah di komunitas yang besar ya, mega sekolahan. Satu kelas mungkin 30 sampai 50 orang, sehingga di situ nggak ada kelompok yang mengajarkan kasih gitu ya. Kelompok-kelompok itu akhirnya jadi berantem, saudara. Apalagi kalau bikin olahraga ya, bully membuli pasti, dan akhirnya berantem. Bagaimana kita tahu sendiri di Indonesia peristiwa-peristiwa yang sampai meninggal dunia ya gara-gara olahraga. Padahal tujuan olahraga itu kan membina Kesehatan. Ya, selain kesehatan juga sportivitas ya. Iya. Membina, mengajar tentang sportivitas. Tetapi mereka justru mengambil cara untuk punya pengikut ya. Pengikutnya ini nanti yang gegeran. Mengambil supporter ya. Supporternya ini nanti yang akan gegeran. Karena apa? Dia nak melok lari-lari lapangan ya. Dia cuman bondo teriak-teriak dan botol aqua ya. Akhirnya jadilah bencana ya. Dan itu sulit untuk diusut siapa yang mulai dan siapa yang mengakhiri ya. Nah, inilah yang kita perlu waspadai. Ternyata dari zaman dulu, zamannya Yesus masih hidup, nah isu-isu yang sensitif ini sudah ada ya, saudara-saudara. Orang cenderung tidak mau kalah ya, harus menang terus. Ya, kalau pertandingan olahraga pun harus menang terus, mana mungkin ya. Akhirnya rekan kami yang juga anaknya seorang hamba Tuhan ya, karena terus DBL kemarin itu terus dikena diginikan ya sama rekan pemain, lihat tentu lawannya ya. Dia terpelecok sampai akhirnya dirawat dan sekarang tidak boleh itu berjejak ya. Harus pakai tungket, itu mungkin hampir setahun ya. Dan juga tidak boleh main olahraga lagi. Nah, inilah ya olahraga yang seharusnya menjadi kesehatan, akhirnya berpindah jadi kekerasan dan akhirnya menjadi kecelakaan. Ini perlu kita waspadai ya. Dan pertanyaannya tentu apa perlu dipindah sekolah anak-anak yang kena bully? Ya, ternyata si anak yang meninggal tadi sudah dipindah sekolah ya. Tetapi ya rencana Tuhan dalam kehidupannya mungkin berlainan ya, karena dia sudah kepahitan ya, dan juga dia sudah merasa hopeless ya. Tapi yang nggak tahu lagi apakah bully membuli itu sampai di sungai tadi, kita yang nggak tahu, nggak ada CCTV ya. Apakah dia sengaja bergurau sampai kejegur, walaupun setelah itu ditolongi ya. Tetapi bahaya loh anak-anak itu ya. Jadi kita orang tua harus mewaspadai. Apakah anak kita ini diterima? Apakah anak kita ini ditolak? Ya itulah. Maka dari itu lebih memperhatikan keadaan anak-anak baik di dalam rumah maupun di luar rumah ya. Ya, harus kita aware ya. Mengawal mereka. Kita tidak bisa ngawal mereka 24 jam. Tetapi ada satu pribadi yang sanggup menolong, yaitu Roh Kudus. Ya, Roh itu akan memberitahu kamu. Roh itu akan memberikan lampu-lampu merah ya. Warning pasti. Ya, perlindungan kita hanya di dalam Tuhan. Amin.
Masa anak terus nggak di sekolah no piye. Cuma pilihlah yang cocok, yang tepat ya. Kadang-kadang ya mungkin homeschooling lebih baik ya. Kalau keadaan memang sudah tidak bisa ditolerir gitu ya. Ya itu ada dua kemungkinan juga. Kadang-kadang anak kita yang nggak bisa bergaul dengan orang lain ya. Nah itu perlu kita juga didik anak kita untuk mereka bisa bergaul dan mereka bisa menerima semuanya dan mereka mempunyai karakter yang baik. Benar, itu juga dari dalam kadang-kadang dari dalam keluarga, tetapi kadang-kadang ada anak yang punya memang mental disorder ya. Memang tidak semua anak itu sama kan ya, ada yang unik gitu ya. Ya, tapi kita harus bisa minta hikmat kepada Tuhan. Bagaimana kita dapat merawat anak-anak yang unik ini ya, karena tidak semua orang sama ya. Jadi memang kita harus minta kekuatan dari Tuhan yang berkata bahwa teguhkanlah hatimu tadi, aku telah mengalahkan dunia ya. Jadi kita harus kuat sebagai orang tua, kita harus kuat ya. Jangan menjadi loyo, jangan menjadi pembiaran. Wis biar-biarno anakku tak serakno ae ke Tuhan Yesus. Loh, maksudnya apa gitu loh ya. Jadi kalau enggak bisa mendidik anak itu jawabannya itu telak ya. Wis anakku wis tak serahno Tuhan Yesus kok. Jadi artinya apa? Dia enggak mengurusi lagi gitu ya. Loh ini namanya kurang tanggung jawab ya. Paling tidak ya saya katakan paling tidak itu doakan. Karena doa akan mengubah segalanya ya. Amin. Mulai hari ini siapa pendoa syafaat, jangan lupa mendoakan sekolah-sekolah ya. Hari-hari ini itu sangat genting di dalam sekolah-sekolah itu keadaannya ya. Isu-isu negatif itu masuk dan mereka berlaku negatif. Mungkin guru-gurunya sudah wis tak serah noai kepada Allah gitu ya. Sudah angkat tangan, tidak sanggup. Nah ini perlu apa? Banyak berdoa. Orang tua senantiasa berdoa untuk kampus-kampus, untuk sekolah-sekolah, untuk pendidikan-pendidikan taman kanak-kanak dan juga pendidikan sedari dini lah ya. Kita perlu berdoa. Tumpang tangan atas anak-anak ketika mereka tidur, karena sebab mereka bangun bisa bantah-bantahan saudara ya tentang tumpang tangan itu. Tapi perlu mendoakan ketika dia tidur itu diinceng ya. Jangan melok tidur terus ngorok ya. Diinceng, dilihat gimana sikap mereka tidur. Apa mereka nggak tidur karena dibalik selimut HP-nya nyala. Doakan mereka ya. Nggak usah ditumpangi sampai plek, tapi segini aja itu berpengaruh loh saudara ya. Berpengaruh ya. Karena firman itu ada. Kalau anak-anak sakit atau orang sakit tumpang tangan ya, membawa kesembuhan. Jadi di sini kita belajar bagaimana Yesus mengatasi isu-isu yang sensitif. Mari kita teladani. Ayo kita berdoa. Haleluya. Ya Tuhan Yesus, memang di dunia saat ini lagi kacau ya Tuhan. Banyak sekali perkara-perkara yang tidak bisa kami atasi Tuhan. Hanya bersama Engkau Yesus, hanya Roh Kudus yang menyertai kami sehingga menguatkan kami untuk kami bisa mengatasi semuanya itu dengan baik, terutama di dalam keluarga, terutama untuk anak-anak. Kita harus aware dengan anak-anak. Kita selalu harus bisa membimbing anak-anak itu ke jalan yang benar, terutama lebih mendekatkan mereka kepada Tuhan Yesus. Kita harus memantau ya Tuhan Yesus, pimpin kami untuk kami bisa mantau mereka, untuk kami bisa menganjurkan mereka untuk setiap saat lebih dekat kepada Engkau Yesus. Setiap minggu mereka harus ibadah, harus memuji memuliakan Engkau, dan mereka bisa menerima berkat daripada Engkau Yesus. Ya Tuhan, ampuni kami kalau kami kurang perhatian kepada keluarga kami kurang perhatian kepada anak-anak kami, sehingga anak-anak kami menjadi kurang baik di dalam pergaulan mereka.
dan keadaan memaksa anak-anak kami juga untuk mengalami sesuatu hal yang tidak kami inginkan. Ya Tuhan Yesus, ajarkan kami sebagai orang tua untuk kami bisa selalu mendampingi, memimpin, membimbing anak-anak kami untuk mereka tumbuh menjadi anak-anak yang benar. Terima kasih Tuhan, Kau tetap bimbing kami ya Tuhan Yesus, sehingga kami bisa tetap berjalan di jalur-Mu. Haleluya, amin. Bapak, kami berdoa agar setiap orang, apakah itu mereka punya grup ataukah itu punya organisasi, supaya menghindari isu-isu yang sensitif. Tuhan, kami percaya ketika mereka belajar kebenaran firman Tuhan, maka mereka mau hidup dalam damai sejahtera Allah dan menyerahkan fakultas, universitas, jenjang pendidikan dari TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, supaya tidak terkontaminasi dengan isu-isu yang sensitif. Begitu juga biarlah kasih melanda pendidikan, dunia pendidikan di Indonesia. Jamah Menteri Pendidikan agar mereka mengerti arti mendidik dan tujuan pendidikan agar tidak menyeleweng. Terima kasih ya Bapak. Kami juga menyerahkan Tuhan para pemimpin negara supaya aware tentang kebutuhan rakyat, sehingga rakyat ini tidak dibingungkan oleh isu-isu yang sensitif. Kami juga berdoa bila di antara kami ada anak-anak yang suka direndahkan, dibully oleh teman-temannya, Tuhan tolong agar mereka dapat mengerti bahwa di dalam dunia ini memang ada penderitaan, tetapi tidak boleh takut dan gentar karena Yesus telah mengalahkan dunia ini. Terima kasih ya Bapa. Bagi mereka yang sedang putus asa, Tuhan bangkitkan roh mereka sehingga mereka boleh tegak, tekun dan mencari wajah Tuhan dan mendapatkan kekuatan yang baru dalam bidang kesehatan, ekonomi, dan permasalahan mereka. Tuhan menolong. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mendapat kekuatan baru. Haleluya. Amin, amin, amin. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Haleluya. Selamat pagi Bu Vekan, Pak Henry, Shelly, Pak Alim, good morning semuanya. Tuhan Yesus memberkati, tetap sehat, semangat bagi yang nanti siang, nanti malam menyertai renungan ini. Pak Erwin, Bu Erwin, kuat selalu. Amin, amin, amin. God bless you all. God bless you. Haleluya. Tuhan.